Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Aulia Ardini dengan NIM 2024101011 dari kelas jaringan komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer tentang collision domain dan broadcast domain pada jaringan komputer. Langsung saja tuh soal yang pertama, itu lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Jadi mungkin untuk yang pertama collision domainnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk alasannya kenapa di sini saya menyimpulkan ada 9 collision domain. Pertama, dari pengertian collision domain sendiri itu adalah domain yang bertabrakan, yang berarti di dalamnya itu terjadi pertukaran atau pengiriman data. Dan untuk pengecualiannya, untuk perangkat-perangkat yang terhubung dengan hub itu menjadi satu collision domain. Jadi misalnya di sini ini untuk ini, dan ini itu terhitung satu collision domain, yaitu ini. Jadi menjadi satu menjadi ini. Kemudian untuk alurnya sendiri itu seperti yang tadi. Jadi sebanyak perangkat yang terhubung ke switch ini untuk terminal utamanya itu ada berapa? Jadi ini ada 9, termasuk yang ini tadi jelasannya. Untuk perangkat yang terhubung ke hub itu dihitung satu collision domain, seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang broadcast domainnya, itu di sini saya menyimpulkan ada 1, 2, dan 3 di sini. Untuk alasannya sendiri itu juga berhubungan dengan arti broadcast domain itu sendiri. Ya, artinya broadcast siaran itu untuk ciri-cirinya dipisahkan oleh router. Jadi jaringan di dalamnya itu dipisahkan oleh router, di mana device atau perangkatnya itu untuk satu broadcast domain itu dapat mengetahui sinyal dalam perangkat dalam satu segmen. Jadi satu segmen itu bisa dikatakan satu topologi seperti itu. Kemudian dipisahkan oleh router. Jadi untuk yang tengah ini itu juga memiliki hubungan jadi antara router dengan router yang lain, seperti jadi dihitung satu broadcast domain. Kemudian untuk jumlahnya berarti ada 3 broadcast domain dengan alasan seperti tadi. Kemudian lanjut untuk yang nomor 2, itu menentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Untuk topologinya ini dengan ini itu sama. Jadi di sini ada 2 topologi. Ini dengan ini. Dan untuk topologinya sendiri itu termasuk topologi star, di mana pengertiannya topologi star sendiri itu adalah topologi yang berpusat pada satu terminal, di mana dalam topologi ini adalah switch dan hub. Seperti itu. Jadi seluruh jaringan ini terpusat pada satu terminal, seperti itu. Kemudian yang untuk yang ini itu juga sama karena dari ciri-cirinya sendiri sama. Jadi di tengah ada switch, kemudian untuk komputernya sendiri terhubung dengan hub terlebih dahulu, kemudian disambungkan juga ke switch. Jadi sama, dua-duanya topologi star. Lanjut untuk kelebihan dan kelemahannya, berarti untuk kelebihan dan kelemahan topologi star, jadi yang pertama untuk kelebihan topologi star itu pertama bersifat fleksibel, kedua keamanan data yang tinggi, ketiga mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan, yang keempat jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Itu berhubungan dengan ciri-ciri topologi star sendiri, yaitu berpusat pada satu terminal. Jadi seperti yang tadi, jika ada satu kerusakan misalnya di PC sebelah sini, itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Jadi untuk membetulkannya itu cukup fokus pada satu device atau media saja. Yang kedua untuk kekurangannya atau kelemahannya, itu pertama menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Karena sejatinya hub dan switch di topologi star sendiri merupakan pusat terminal, seperti itu. Yang ketiga, jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada atau switch. Dan yang terakhir, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat.
Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi yang pertama itu biaya. Untuk biaya sendiri itu kan dalam pembuatan jaringan harus mempertimbangkan peralatannya. Jadi peralatannya harus sesuai dengan biaya yang kita miliki. Kemudian untuk yang kedua kecepatan. Itu mempertimbangkan berapakah kecepatan jaringan yang akan dibutuhkan dan jangan sampai membuat jaringan dengan kecepatan yang berlebihan dari yang dibutuhkan. Biaya itu akan terkait dalam hal kecepatan ini. Yang ketiga ada lingkungan. Itu tentang lokasi dan lingkungan tempat jaringan akan dibuat. Jadi harus dipertimbangkan sebaik mungkin tentang efisiensi untuk pemanfaatan jaringan tersebut nanti sesuai dengan lingkungan atau lokasi tempat jaringan tersebut. Dan keempat ada ukuran, itu tentang apakah jaringan yang akan kita buat memerlukan sejumlah server untuk mengatur atau hal lainnya untuk keperluan lain yang bisa membantu dalam hal pekerjaan yang diperlukan. Jadi apakah jaringan ini akan fokus untuk kebutuhan kita ataukah nanti ada penambahan kebutuhan lain seperti itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir ada konektivitas, itu tentang apakah diperbolehkan komputer atau media lain terhubung dengan jaringan yang kita buat. Apakah sewaktu-waktu akan ada media lain yang membutuhkan koneksi tersebut. Jadi itu berhubungan dengan yang ukuran tadi, apakah nanti jaringan kita memerlukan penambahan media atau tidak, seperti itu. Jadi tentang konektivitas antar medianya harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.